Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, mengulang-ulang kita akan ilmu supaya tambah ingat, iyalah, karena kalau ada diulang-ulang bisa lupa. Aku tahu ada dulu aja, tapi ini kalau ingat lagi aja lupa aja. Nah itu karena sebab tidak diulang-ulang. Mungkin semua orang sudah tahu gitu. Cuma kita mengulang-ulang bersama ini lebih semangat biasanya lah daripada kita sendiri tuh kuliah. Kita hari ini masuk pada rukun sholat. Nah, yang telah lalu kan kita membahas tentang syarat itu artinya gawian yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu. Nah, ada pun rukun ini sesuatu yang harus dikerjakan di dalam mengerjakannya tadi. Nah, dalam hal ini sholat misalnya. Baik, kita mulai ya. Rukun sholat itu ada 13. Kita akan bicarakan ringkas saja karena semua insyaallah sudah memahami. Yang pertama rukun sholat itu yaitu niat. Nah, jadi niat yang dimaksud itu yaitu niat yang di dalam hati yang menyengaja aku sembahyang misalnya. Ya, di dalam niat itu ada namanya ta'arud, ta'yin, qasad, ta'arud, ta'yin, menyengaja. Menyengaja misalnya, saja aku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib, jadi sengaja atau qasad. Ta'arud, sembahyang maghrib, qasad ta'arud tuh sembahyang sunnah ke fardu kah. Sengaja aku sembahyang fardu ta'yin itu sembahyangnya apa? Zuhur, asar, maghrib. Qasad ta'arud ta'yin, sengaja aku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Nah itu minimal sudah. Nanti kalau mau menambah misalnya mustaqbilal kiblati, ada imaman, itu boleh. Guru kita mengatakan boleh saja itu setelah kita meletakkan tangan ya, menambahnya itu. Nah tapi yang wajib tadi ada saja aku sembahyang fardu maghrib karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Jadi mandak niatnya itu dari huruf A, al, nah itu mulai sudah berniat Allahu Akbar sampai bar. Nah itu selesai, kita masukkan niat di situ. Nah, adapun lafaznya, mengucapkan lafaznya misalnya usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan misalnya imaman. Nah itu disunahkan membaca itu. Tujuannya untuk membantu hati kita ini bisa ingat ya, lebih ingat lagi dengan niat sholat apa yang kita kerjakan tadi. Nah itu ya, itu cara berniat. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri tegak bagi yang mampu, artinya kada condong ke muka, condong ke belakang, atau bermiring-miring. Berdiri tegak bagi yang mampu. Yang kada mampu duduk, kada mampu duduk berbaring. Nah, jadi
Islam itu mudah gitu. Jadi berdiri tegak bagi yang mampu. Jangan misalnya alasan garing aku jangan ada sembahyang. Nah, jangan. Jadi tetap laksanakan sembahyang semampu kita, mampu berduduk duduk, mampu beraba gitu. Karena kata guru kita tuh nasakali meninggalkan sembahyang yang fardu misalnya nih, zuhur, itu tertulis nama kita di pintu neraka itu. Nah, alhamdulillah, hanya sebutin sembahyang. Kemudian rukun yang ketiga takbiratul ula, yaitu takbir yang pertama. Yang pertama tadi Bang, yang Allahu Akbar, ya takbir pertama tadi. Nah, itu rukun juga fardu. Yang rukun itu yang gerakannya kah atau bacaannya kah? Yang rukun itu yaitu yang suaranya, lafaz Allahu Akbar. Nah, itunya. Adapun mengangkat ini sunnah. Nah, jadi yang suaranya itu tadi. Jadi takbiratul ula ini termasuk rukun qauli, artinya rukun ucapan, perkataan. Jadi usahakan telinga kita itu mendengar, walaupun misalnya berbisik Allah atau Allahu Akbar, semua hurufnya kita mendengar. Nah, itu namanya takbiratul ula. Takbir ini kan banyak, nanti takbir itikol juga ada, antara gerakan satu dengan yang lain itu kan ada takbir Allahu Akbar. Nah, itu takbir intikol namanya, takbir perpindahan. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Nah, ini termasuk juga rukun qauli. Mulai dari bismillah sampai waladhdallin, harus jelas kita mendengar. Kalau tidak ada darurat kebisingan dan lain sebagainya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, mendengar sekedar telinga kita. Kemudian yang kelima adalah ruku' dengan tumakninah. Nah, ruku' dengan tumakninah, artinya dengan tenang, tumakninah dengan tenang. Jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ruku' dengan tumakninah, minimal sekedar membaca subhanallah. Misalnya kita ada bacaannya, ya Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu sudah tumakninahnya. Allah sami Allah liman hamidah. Nah, itu ruku' dengan tumakninah. Kemudian i'tidal itu bangun dari ruku', Allahu Akbar. Nah, ini kan ada yang dibaca juga, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu bacaan i'tidal. I'tidal itu yang gerakannya dari ruku' naik Allahu Akbar ke i'tidal. Kemudian habis i'tidal, rukun berikutnya adalah sujud, Allahu Akbar, sujud. Jadi sujudnya rukun. Di sujud itu ada 7 anggota yang yang harus menyentuh daripada tempat. Pertama dahi, kedua telapak tangan, 3 sudah kan, kedua lutut, 5 sudah, 6, 7-nya ini kaki, jari-jari kaki ini ya, kedua jari-jari kaki dilipat. Nah, itu intinya. Nah, itu anggota sujud, 7 anggota sujud ya. Kemudian rukun sholat yang ke-13 yaitu duduk antara 2 sujud. Jadi sujud pertama tadi kan Allahu Akbar ya, itu duduk antara 2 sujud namanya. Ada juga bacaannya situ. Apa bacaannya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu dibaca. Jadi duduk antara 2 sujud.
Kemudian rukun yang ke-13 bukan, rukun yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Bisa oleh duduk tasyahud akhir tuh yang belipat nang pantat sebelah didudukakan, sebelah kiri ini didudukakan ke lantai, nang kaki kiri ini keluar menjulur ke samping. Bisa aja berarti insyaallah itu duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-11 membaca sholawat. Di kita ada sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu. Kemudian yang ke-12 salam yang pertama. Jadi salam yang pertama itu rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian adapun yang kedua ini sunnah, mengucap salam yang kedua ini assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah. Yang wajib yang pertama tadi yang ke kanan. Adapun yang ke-13 yaitu tertib. Nah, kita ulang lagi. Rukun salat ada 13. Pertama niat, kedua berdiri tegak bagi yang mampu, 4 takbiratul ula, 4 membaca al-fatihah, 5 ruku dengan tumakninah, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat, 12 salam yang pertama, 13 tertib. Nah itu mudah-mudahan kita hafal. Jadi waktu kita sembahyang atau sholat kita ingat sadar, oh ini pekerjaan wajib, pekerjaan rukun, oh ini sunat. Nah, harapan kita mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah kekhusyuan dalam sholat kita. Sholat kita ini masih banyak kekurangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan, Allah beri ilmu yang banyak sehingga kita mengetahui berbagai seluk-beluk dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.